warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia, mengolah kata, merangkai kalimat bermakna untuk mengekspresikan gagasan. Anak-anak, kalian tentu mempunyai tokoh idola. Saya juga mempunyai beberapa tokoh idola, baik dari kalangan entertain atau hiburan, seperti aktor atau aktris, penyanyi, atau dari kalangan publik figur seperti pengusaha, tokoh politik, atau negarawan. Biasanya kita akan penasaran dengan perjalanan hidup sang tokoh. Perjalanan hidup seorang tokoh biasanya didokumentasikan dalam bentuk buku. Buku tersebut disebut biografi. Seperti saat ini, saya sedang membaca buku biografi Chairul Tanjung. Saya sangat penasaran dengan kisah hidup di balik kesuksesan seorang Chairul Tanjung yang mempunyai beberapa perusahaan besar di bidang hiburan seperti Transcorp yang membawahi Trans 7 dan Trans TV, kemudian Transmart, kemudian di bidang perhotelan, di bidang perbankan, dan di retail yang mempunyai Carrefour. Banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari perjalanan hidup seorang Chairul Tanjung. Karakter seperti gigih, pantang menyerah, optimis, itu dapat diteladani dari seorang Chairul Tanjung. Banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari sebuah buku biografi. Pelajarannya adalah diantaranya, tokoh dapat menginspirasi kita, khususnya saya, untuk berbuat lebih bermakna dalam kehidupan ini. Kepada kalian para pelajar, buku biografi dapat bermanfaat memotivasi kalian agar belajar lebih tekun, bersemangat, sehingga dapat mengikuti jejak sang tokoh. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran biografi kali ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur teks biografi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis kebahasaan teks biografi. Yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat menulis teks biografi sederhana dari tokoh di sekitar kalian. Bisa tokoh daerah setempat atau dari anggota keluarga. Baik, untuk memperdalam materi biografi kali ini, ikuti penjelasan saya melalui PowerPoint berikut ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai biografi. Sebelum mengulik lebih lanjut berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan yang khas pada biografi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Perjalanan hidup seorang tokoh itu biasanya dimulai dari kehidupan masa kecil, riwayat pendidikan, pekerjaan, kisah cintanya, rekam jejak berorganisasi atau di bidang sosial, dan karya monumental yang pernah dikerjakan. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal atau orang sukses atau orang yang berperan besar dalam kehidupan ini. Biografi biasanya didokumentasikan dalam bentuk buku, baik buku konvensional maupun digital. Namun, biografi juga dapat didokumentasikan dalam bentuk film dokumenter. Dalam buku biografi, kisah yang ditulis adalah kisah nyata, bukan fiktif. Meskipun akhir-akhir ini telah berkembang fiksi berdasarkan biografi seseorang yang disebut novel biografi. Jadi, novel biografi bukanlah biografi. Novel biografi itu adalah buku fiksi, sedangkan biografi adalah buku non-fiksi. Baik anak-anak,
Sekarang apa manfaat membaca biografi? Yang pertama, biografi sebagai tempat kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi itu adalah perenungan. Biografi dapat menjadi bahan renungan bagi pembaca. Yang kedua, biografi dapat memberikan inspirasi atau membukakan wawasan baru atau memberikan ide-ide baru kepada pembaca untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan seperti yang sudah dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, biografi dapat memberikan motivasi atau dorongan eksternal kepada pembaca. Manfaat yang keempat, sebagai bahan dokumentasi. Biografi dapat menjadi dokumentasi tentang riwayat hidup tokoh besar. Mengenai jenis biografi, kita mengenal ada 2 jenis biografi. Yang pertama, autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan yang kedua, biografi. Biografi adalah kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Baik anak-anak, kita akan menganalisis struktur biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3. Yang pertama, orientasi. Kedua, peristiwa-peristiwa penting. Yang ketiga, reorientasi. Orientasi adalah pembuka kisah. Biasanya berisi pengenalan tokoh dan latar belakangnya. Misalnya tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan masa kecil. Setelah dibuka dengan cerita-cerita ringan pada bagian orientasi, kisah selanjutnya dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut disusun secara kronologis, mulai dari masa kecil, dilanjutkan pada masa remaja, juga dikisahkan bagaimana tokoh menempuh pendidikannya. Tidak lupa sisipkan bagaimana kisah asmaranya. Selanjutnya, peristiwa menarik ketika meniti karir atau mendapatkan pekerjaan. Juga bagaimana aktivitas sosialnya. Dan yang terakhir, bagaimana pencapaian tokoh saat ini. Dan jika tokoh mempunyai karya yang monumental atau fenomenal, perlu juga dikisahkan bagaimana prosesnya. Bagian struktur teks biografi yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi berisi pernyataan evaluatif atau simpulan atas berbagai peristiwa sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Baik anak-anak, mari kita menganalisis unsur kebahasaan yang menonjol pada teks biografi. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti itu ada beberapa jenis, di antaranya pronomina tanya atau kata ganti tanya, kemudian pronomina tunjuk atau kata ganti tunjuk, dan pronomina persona atau kata ganti persona. Nah, yang menonjol pada teks biografi ini adalah pronomina persona. Yang kedua, verba. Kita sudah tahu bahwa verba, nomina, adjektiva, dan adverbia itu adalah kelas kata utama. Artinya apa? Kelas kata atau jenis kata verba, nomina, adjektiva itu mendominasi di semua teks. Nah, pada teks biografi ini verba juga sangat mendominasi. Di antaranya ada verba material, verba mental, dan verba pasif. Selanjutnya, konjungsi.
Konjungsi ini adalah unsur kebahasaan yang sering muncul pada semua jenis teks. Konjungsi adalah kelas kata fungsional. Dia berfungsi menghubungkan antar satuan kebahasaan. Misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Unsur kebahasaan yang terakhir yang akan kita analisis adalah kata pengacuan atau referensi. Kata pengacuan atau referensi adalah kata yang mengacu kepada sesuatu di luar satuan bahasa. Baik anak-anak, kita akan memperdalam pronomina persona. Pronomina persona atau kata ganti orang itu ada beberapa kategori. Berdasarkan posisi orang yang digantikan, pronomina dibedakan menjadi 3. Jika orang yang digantikan itu adalah penutur itu sendiri atau dirinya sendiri, kata gantinya disebut orang pertama. Jika orang yang digantikan itu adalah lawan tuturnya, kata gantinya disebut orang kedua. Dan jika orang yang digantikan itu adalah selain penutur dan lawan tutur, kata gantinya disebut orang ketiga. Berdasarkan jumlah orang yang digantikan, kata ganti dibedakan menjadi tunggal dan jamak. Oleh karena itu, kata ganti orang pertama itu ada yang tunggal dan ada yang jamak. Demikian juga orang kedua ada yang tunggal dan jamak. Orang ketiga juga ada yang tunggal dan jamak. Contoh orang pertama tunggal itu adalah saya, aku, dan klitik-ku. Klitik adalah satuan bahasa yang disingkat dari suatu kata. Misalnya aku itu dipotong diambil ku itu menjadi klitik. Dalam klitik dikenal proklitik dan enklitik. Proklitik adalah klitik yang menempel di depan sleksim atau morfem atau satuan bahasa lain. Misalnya, kata ku tunggu itu terdiri atas klitikku dan tunggu. Proklitikku menempel di depan kata tunggu. Kemudian enklitik. Enklitik itu menempel pada belakang kata atau satuan bahasa atau morfem bebas lain. Contoh pada kata hobiku itu terdapat kata hobi dan enklitikku. Kataku menempel setelah kata hobi. Contoh orang pertama jamak adalah kami dan kita. Orang kedua tunggal itu adalah kamu, engkau, kau, dikau, dan enklitikmu, serta Anda. Mu adalah enklitik karena menempel pada belakang atau akhir kata. Contoh pada kata bentukan karyamu. Kata karyamu terdiri atas karya dan enklitikmu. Contoh orang kedua jamak adalah kalian, kamu sekalian, dan Anda sekalian. Orang ketiga tunggal adalah ia, dia, enklitiknya, dan beliau. Enklitiknya adalah klitik dari kata ia yang sudah berubah bunyi menjadi nya. Kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Baik anak-anak, mengenai verba, kalian sudah pernah mempelajari pada semester 1 kemarin. Tentu kalian sudah mengenal verba. Berdasarkan maknanya,
Dikenal ada verba mental, verba material, dan verba pasif. Verba mental adalah verba yang mempunyai arti atau makna perbuatan mental atau melakukan kegiatan psikologis atau kejiwaan. Contoh, membenci itu adalah kegiatan kejiwaan atau psikis. Contoh yang lain, bersedih, kemudian mengharapkan, memikirkan, menganalisis, membayangkan, menyetujui. Itu adalah kegiatan-kegiatan mental atau psikologis atau pikiran. Verba material atau disebut juga verba tindakan adalah verba yang mempunyai arti atau makna perbuatan atau tindakan fisik yang nyata terlihat oleh mata. Misalnya, menggergaji, mencuci, membuang, berjalan, melukis. Yang terakhir, verba pasif. Verba pasif adalah verba yang mempunyai arti atau makna dikenai tindakan. Contoh, dipilih, dilahirkan, dibesarkan, diasingkan, dihadiri. Verba pasif ini adalah oposisi dari verba aktif. Verba aktif melahirkan, pasifnya dilahirkan. Verba aktif membesarkan, pasifnya dibesarkan. Verba aktif memilih, pasifnya dipilih. Verba aktif mengasingkan, pasifnya diasingkan. Verba aktif dihadiri, pasifnya dihadiri. Berikutnya kita akan membahas konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata fungsional yang menghubungkan antar satuan bahasa, baik itu kata dengan kata, kata dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Oleh karena itu, konjungsi dikenal ada 4 jenis, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Yang pertama, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kata dengan frasa. Contoh konjungsi korelatif, baik titik-titik itu menghubungkan kata maupun titik-titik. Entah ya titik-titik menghubungkan dengan kata dengan entah titik-titik. Bukan hanya titik-titik itu menghubungkan kata, melainkan titik-titik. Contoh konstruksi bahasa baik siswa maupun guru, di situ konjungsi korelatif menghubungkan kata siswa dan guru. Pada konstruksi bahasa entah disengaja atau tidak disengaja, di situ konjungsi korelatif menghubungkan frasa tidak disengaja dan kata disengaja. Contoh lain dalam konstruksi bahasa, bukan hanya dia, melainkan saya juga, itu terdapat konjungsi korelatif, bukan hanya titik-titik melainkan juga, yang menghubungkan kata dia dan saya. Jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi antar klausa. Konjungsi ini menghubungkan antar klausa 1 dan klausa 2. Pembahasan mengenai konjungsi antar klausa pernah kita pelajari pada materi kalimat majemuk, baik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat. Contoh konjungsi antar klausa seperti dalam slide, misalnya jika.
sejak, ketika, karena, sebab, dengan, bahwa, yang, dan masih banyak lagi yang lain. Konjungsi yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini menghubungkan antar kalimat satu dan kalimat kedua. Biasanya posisinya terletak pada kalimat kedua, yaitu pada awal kalimat. Dalam penulisannya digunakan tanda baca koma untuk memisahkan konjungsi dengan bagian kalimat kedua tersebut. Contoh konjungsi antar kalimat misalnya bahkan, oleh karena itu, namun, sebaliknya, selain itu. Konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar paragraf. Konjungsi ini menghubungkan paragraf yang kita tulis dengan paragraf sebelumnya. Konjungsi ini biasanya diletakkan pada awal paragraf. Dalam penulisannya, digunakan tanda baca koma untuk memisahkan konjungsi dengan bagian kalimat pertama pada paragraf tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas kata referensi atau kata pengacuan. Kata referensi atau pengacuan adalah kata yang mengacu pada sesuatu di luar satuan bahasa. Kata pengacuan atau referensi dibagi menjadi 4, yaitu pengacuan umum, pengacuan definitif yang sudah dipahami antara pembicara atau lawan, pengacuan definitif yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya, dan pengacuan definitif yang diwatasi oleh frasa atau klausa. Yang pertama, pengacuan umum. Kata referensi atau pengacuan umum adalah kata yang mengacu pada sesuatu di luar satuan bahasa secara umum. Contoh, jika ada kata meja, berarti mengacu kepada meja pada semua meja atau meja pada umumnya, bukan meja tertentu. Jenis pengacuan yang kedua adalah pengacuan atau kata referensi definitif yang sudah dipahami antara pembaca dan lawan. Pengacuan atau kata referensi definitif ini adalah kata yang mengacu kepada sesuatu di luar satuan bahasa tetapi sudah tertentu. Berbeda dengan pengacuan umum. Pada pengacuan jenis kedua, kata ini mengacu kepada sesuatu yang sudah dipahami antara pembaca dan lawannya. Contoh pada kalimat, Tuti memenangi lomba membuat poster. Yang dimaksud Tuti itu adalah orang yang sudah dipahami oleh pembicara dan lawannya. Tuti tertentu maksudnya. Jadi ada banyak tuti, tapi yang dimaksud oleh pembicara dan lawan itulah tuti yang dimaksud pada kalimat itu. Kemudian lomba itu juga lomba membuat poster yang sudah dipahami pembicara dan lawan. Apakah lomba poster yang diselenggarakan oleh provinsi atau kabupaten? Jenis pengacuan kata referensi yang ketiga adalah pengacuan definitif yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Kata pengacuan ini sudah tertentu karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contoh, Rudi telah menulis buku tentang parenting. Buku tersebut didedikasikan untuk ayahnya yang sudah meninggal. Kata buku tentang parenting itu sudah disebutkan pada kalimat pertama atau kalimat sebelumnya, sehingga kata tersebut itu adalah kata pengacuan atau kata referensi. Kata tersebut itu mengacu kepada buku parenting.
Jenis pengacuan atau kata referensi terakhir adalah pengacuan definitif yang diwatasi oleh frasa atau klausa. Kata pengacuan atau referensi ini tertentu, yaitu yang sudah disebutkan pada frasa atau klausa. Contoh kalimat pertama atau contoh 1, komputer di ruang guru itu rusak. Yang dimaksud komputer di situ adalah komputer yang di ruang guru. Jadi bukan komputer yang lain yang rusak. Jadi kata definitif tertentu ini dijelaskan, dijabarkan dengan frasa, dipanjangkan dengan frasa. Contoh kedua, tanaman hias yang baru dibeli secara daring itu layu dan mati. Ada klausa tanaman hias yang baru dibeli secara online atau daring itu klausa perluasan subjek. Predikatnya layu dan mati. Jadi ada 2 predikat. Ini adalah kalimat majemuk setara. Nah, kata pengacuan atau referensi ini dijelaskan atau dijabarkan dengan klausa, sehingga yang dimaksud dengan tanaman hias itu sudah tertentu, yaitu tanaman hias yang baru dibeli secara online, bukan tanaman hias yang lain yang layu dan mati itu. Baik anak-anak, mari kita membahas bagaimana proses menulis biografi. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah menulis biografi ada 6. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan bahan tulisan. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Yang keempat, mengembangkan paragraf dan mengembangkan buku yang terdiri atas beberapa bab mungkin ya. Yang kelima, menyunting paragraf dan menyunting keseluruhan buku. Yang terakhir, membawa kepada penerbit untuk menerbitkan buku atau membuat penerbitan sendiri atau self-publisher. Setelah kita menentukan tokoh yang akan kita tulis dalam biografi, kita akan segera mengumpulkan bahan tulisan. Ada 3 teknik pengumpulan bahan tulisan. Yang pertama, wawancara. Sebagian besar bahan tulisan biografi itu diperoleh dengan teknik wawancara. Teknik yang kedua, membaca tulisan mengenai tokoh di media massa. Tulisan atau artikel di media massa mengenai tokoh itu sangat membantu kita menulis tentang tokoh. Yang ketiga, teknik pengamatan. Teknik ini mungkin hanya sebagian kecil digunakan karena pada teks biografi deskripsi itu tidak terlalu banyak. Yang paling banyak paragraf narasi. Tetapi berguna teknik pengamatan ini untuk mendeskripsikan fisik tokoh atau rumah tinggal tokoh atau kampung tokoh di masa kecil. Pada pembelajaran kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang wawancara. Karena wawancara adalah teknik pengumpulan bahan tulisan yang paling dominan digunakan oleh penulis biografi. Dalam wawancara itu ada beberapa jenis yang bisa dipilih. Yang pertama ada wawancara terstruktur, kedua ada wawancara tidak terstruktur, yang ketiga wawancara kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipandu oleh pertanyaan. Jadi, pewawancara harus menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Ada kelebihan pada wawancara terstruktur. Yang pertama, pembicaraan runtut karena dipandu oleh pertanyaan.
Yang kedua, informasi bisa lengkap karena pertanyaan sudah disiapkan. Tetapi wawancara jenis ini juga mempunyai kelemahan, yaitu wawancara biasanya kaku atau terlalu formal. Jenis yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas tanpa dipandu pertanyaan. Ada kelebihan jenis wawancara ini. Yang pertama, wawancara sangat bebas atau rileks. Kemudian yang kedua, mungkin akan muncul ide segar yang bersifat spontan. Namun mempunyai kelemahan juga. Kelemahannya adalah wawancara atau materi wawancara melompat-lompat dan tidak runtut. Yang kedua, kelemahannya informasi tidak lengkap karena tidak disiapkan pertanyaan. Jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara kombinasi. Wawancara kombinasi adalah wawancara yang dipandu dengan pertanyaan, namun sedikit bebas dalam menggali informasi. Wawancara ini adalah gabungan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Tentu saja mempunyai banyak kelebihan karena merupakan kombinasi antara dua wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kelebihannya adalah pembicaraan runtut karena dipandu dengan pertanyaan. Informasi sangat lengkap karena pertanyaan sudah disiapkan dan bersifat rileks, bebas, tidak kaku. Kemudian kelebihan yang lain, mungkin kadang-kadang ada ide segar yang bersifat spontan. Jadi kelemahan mungkin dapat dipastikan tidak ada. Baik anak-anak, setelah mengetahui 3 jenis wawancara tadi, silahkan memilih jenis wawancara mana yang terbaik untuk menggali informasi mengenai tokoh. Tentu sudah dapat dipastikan kalian akan memilih jenis wawancara kombinasi. Yang tadi sudah dijelaskan, hampir mempunyai banyak kelebihan dan dapat dipastikan sedikit kelemahannya. Dalam biografi, peranan narasumber sangat penting karena narasumber akan memberikan informasi tentang perjalanan hidup tokoh. Siapakah narasumber biografi yang akan diburu dalam wawancara kita? Yang pertama adalah tokoh tersebut. Tokoh adalah narasumber utama atau narasumber primer, karena tokohlah yang mempunyai kisah perjalanan hidupnya tersebut. Berapa persen kita menggali narasumber tokoh ini? Kira-kira 90% dari materi atau informasi biografi kita berasal dari tokoh. 10%-nya adalah narasumber lain seperti keluarga, orang dekat, dan orang yang pernah berinteraksi. Narasumber ini penting kita buru atau kita cari untuk melengkapi informasi dan untuk cross-check jika ada informasi yang meragukan. Yang kedua, narasumber dari keluarga. Pihak keluarga atau anggota keluarga merupakan narasumber kedua yang cukup penting karena keluarga adalah orang terdekat dari narasumber. Dia bisa nenek, kakek jika masih hidup, ayah atau ibunya juga jika masih hidup, kemudian kakak, adik-adiknya jika masih hidup, dan kerabat keluarga yang lain seperti paman dan bibinya. Narasumber yang ketiga adalah orang dekat. Selain keluarga, tokoh mungkin mempunyai orang-orang dekat seperti sahabat atau teman di pekerjaan atau mungkin tetangga yang cukup dekat.
Narasumber berikutnya adalah orang yang pernah berinteraksi dengan tokoh. Kita sebagai penulis biografi memang harus pandai melacak siapa-siapa orang yang pernah berinteraksi dengan tokoh ketika masa kecil, ketika masa sekolah, ketika masa kuliah atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ketika masa bekerja, dan saat ini atau saat sekarang Anda menulis biografi tersebut. Contoh-contoh orang yang pernah berinteraksi dengan tokoh, misalnya relasi bisnis di pekerjaannya, kalau dia seorang pengusaha atau wira swasta, atau di pekerjaan atasannya, dan seterusnya. Kemudian guru, ketika dulu bersekolah, kepala sekolahnya, teman-teman sekolah atau teman kuliah, atau teman-teman sekampung ketika berinteraksi di masyarakat. Hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama tentu kalian harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu sangat penting, meskipun kalian memilih jenis pertanyaan kombinasi. Yang harus diperhatikan dalam membuat daftar pertanyaan adalah yang pertama, pertanyaan harus urut dan runtut. Yang kedua, pertanyaan harus berupa pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menuntut jawaban terbuka, jawaban yang bebas atau panjang dan mendalam. Yang ketiga, daftar pertanyaan harus dicek apakah sudah menggali informasi secara lengkap. Persiapan kedua adalah membuat perjanjian bertemu dengan tokoh. Kapan bertemu dan di mana tempatnya. Yang ketiga, menyiapkan alat. Kalian menyiapkan seperti alat tulis, alat perekam, atau mungkin kamera. Karena kalian mungkin akan memotret rumah atau tempat tinggal tokoh. Setelah perjanjian bertemu dengan tokoh ditentukan, kalian harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketika berwawancara, kalian harus memperhatikan etika sebagai berikut. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan pakaian. Pilihlah pakaian yang tepat menurut suasana dan kondisi saat perjanjian. Yang paling penting berkaitan dengan pakaian adalah kenakan pakaian menurut adat kesopanan masyarakat timur dan norma agama. Etika yang kedua berkaitan dengan perilaku. Perilaku meliputi cara menyapa atau memberikan salam, posisi duduk atau cara duduk, kemudian cara berbicara, posisi badan atau gestur tubuh ketika berbicara, kemudian menjadi pendengar yang baik saat orang lain berbicara, termasuk juga perilaku cara merespon ketika orang lain atau narasumber berbicara. Jangan menyela pembicaraan narasumber. Etika berikutnya berkaitan dengan bahasa. Bahasa menunjukkan kepribadian Anda. Pilihlah kata yang sopan. Buatlah kalimat yang jelas, nada dan suara yang lembut, tekanan dan kecepatan yang berirama saat berbicara. Etika yang terakhir yang harus diperhatikan adalah paralinguistik. Paralinguistik adalah bahasa yang dinyatakan dengan tatapan mata, ekspresi, dan gerak tubuh. Selain bahasa verbal, bahasa tubuh harus diperhatikan.
karena bahasa tubuh mempunyai maksud tertentu. Penggunaan bahasa tubuh atau paralinguistik harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jika penggunaan paralinguistik atau bahasa tubuh yang tidak sesuai, tentu bisa jadi akan ditafsirkan sebagai ketidaksopanan. Cara mengumpulkan bahan tulisan biografi yang kedua adalah dengan membaca tulisan di media massa terkait dengan tokoh. Cara ini dilakukan jika tokoh adalah seorang yang terkenal atau menjadi tokoh besar atau menjadi pembicaraan publik. Lalu tulisan jenis apakah yang bisa dibaca atau kita clipping untuk bahan tulisan biografi? Yang pertama, tulisan di media massa berkaitan dengan profil tokoh. Kemudian yang kedua, teks berita tentang tokoh. Yang ketiga, artikel yang ditulis oleh tokoh sendiri, itu bisa menjadi bahan tulisan biografi. Yang terakhir, tulisan-tulisan di blog tentang riwayat tokoh. Ini berbentuk biografi kecil. Teknik pengumpulan bahan biografi yang ketiga adalah pengamatan. Cara mengamati, yang pertama tentu kalian membuat daftar pengamatan terlebih dahulu. Kemudian mendatangi tempat yang akan diobservasi dengan membawa daftar pengamatan. Kemudian melihat-lihat dengan cermat, dicatat hal-hal yang sudah ada pada daftar pengamatan. Kemudian jangan lupa memotret. Sampai di rumah, kalian dapat mendeskripsikan berdasarkan pengamatan yang dilihat tadi dan dibantu oleh foto yang sudah diambil di sana. Teknik pengamatan ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan fisik tokoh, rumah atau tempat tinggal tokoh, baik ketika di masa kecil maupun sekarang. Juga bisa untuk mendeskripsikan kampung atau daerah tempat tinggal tokoh. Setelah bahan tulisan terkumpul, tentu kalian akan mengembangkan paragraf atau akan menulis biografi berdasarkan kerangka tulisan yang sudah dibuat. Kerangka tulisan yang kalian buat tentu harus sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu yang pertama orientasi, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa penting. Selanjutnya teks biografi ditutup dengan reorientasi. Mengenai struktur teks biografi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pola pengembangan paragraf yang dominan dalam biografi adalah pola pengembangan paragraf narasi. Pengembangan paragraf narasi bisa disusun berdasarkan kronologis waktu maupun kronologis peristiwa. Dalam biografi, pengembangan paragraf narasi disusun berdasarkan kronologis waktu yang nanti peristiwa-peristiwanya mengikuti urutan waktu. Cerita dimulai dari waktu tokoh kecil, kemudian tokoh remaja, dewasa, masa menempuh pendidikannya dari sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, dilanjutkan waktu memperoleh pekerjaan, mengembangkan karir, kemudian sampai waktu sekarang. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dituliskan atau diletakkan dalam urutan waktu tersebut. Untuk menghidupkan cerita, biasanya dalam biografi, paragraf narasi dikombinasikan dengan dialog. Ada tokoh-tokoh penting yang menjadi narasumber biografi yang terlibat dalam cerita biografi tersebut.
Kemudian pola pengembangan paragraf yang kadang muncul dalam biografi adalah paragraf deskripsi. Setelah tulisan jadi, langkah terakhir dari proses menulis ini adalah menyunting. Dua hal yang akan kita sunting, yang pertama dari sisi bahasa, kemudian yang kedua adalah pengetikannya. Baik, kita akan mulai menyunting dari sisi bahasa. Biografi adalah ragam buku formal, sehingga biografi harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang pertama kita perhatikan adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyatakan maksud yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif, kalimat tersebut mempunyai struktur lengkap, minimal terdiri atas struktur subjek predikat. Atau jika lebih lengkap, subjek predikat objek, atau subjek predikat pelengkap, atau subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat pelengkap keterangan. Ciri yang kedua, kalimat tidak bermakna ganda atau kalimat tidak ditafsirkan bermacam-macam. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah memenuhi kaidah penalaran. Kalimat harus logis atau bernalar. Penyuntingan bahasa yang kedua berkaitan dengan pilihan kata atau diksi. Cermati pada tulisan kalian jika masih ada kata yang mempunyai konotasi negatif, istilah yang tidak tepat, atau kata yang tidak baku, itu perlu diganti. Penyuntingan berikut berkaitan dengan ejaan. Ejaan adalah kaidah penulisan yang sudah dibakukan secara nasional oleh Pusat Bahasa. Pembakuan ejaan meliputi pertama, penulisan huruf. Penulisan huruf miring, tebal, dan kapital itu sudah dibakukan. Yang kedua berkaitan dengan penulisan kata. Dalam penulisan kata sudah dibakukan bagaimana penulisan kata depan, kata ulang, gabungan kata, dan pemisahan kata. Yang ketiga berkaitan dengan penulisan tanda baca. Sudah dibakukan bagaimana menuliskan tanda baca titik, koma, titik 2, titik koma, petik 1, petik 2, dan tanda hubung, dan lain-lain. Yang keempat, pembakuan ejaan juga mengatur penulisan angka dan bilangan. Dan yang terakhir kelima, pembakuan ejaan juga mengatur bagaimana penulisan kata serapan dari bahasa asing. Setelah menyunting bahasa, penyuntingan yang terakhir adalah penyuntingan pengetikan. Silakan dicermati jenis huruf, ukuran huruf, spasi, margin, dan lain-lain. Setelah proses penyuntingan, tentu biografi kalian itu sudah siap menjadi draft buku. Sekarang yang akan kita pikirkan bagaimana cara menerbitkan buku. Ada dua cara menerbitkan buku. Yang pertama, menerbitkan buku dengan dana sendiri yang disebut self-publisher. Caranya, kalian membawa draft buku ke percetakan buku dengan dana sendiri. Yang kedua, melalui penerbit. Kita mempercayakan publikasi buku kita kepada penerbit. Caranya, kalian membawa draft buku untuk ditawarkan kepada penerbit. Jika penerbit tertarik atau
buku biografi kalian memenuhi syarat dari penerbit, maka penerbit akan membeli hak terbit dari buku kalian. Yang terakhir dari proses pembuatan buku biografi ini adalah pemasaran. Jika kalian tadi memilih publikasinya dengan menerbitkan sendiri atau self-publisher, maka pemasarannya dilakukan oleh kalian sendiri. Namun, jika tadi kalian memilih publikasinya melalui penerbit, maka pemasaran akan dilakukan oleh penerbit. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami struktur dan kebahasaan teks biografi? Alhamdulillah. Setelah menonton video ini, kalian nanti akan mengerjakan lembar kerja atau LK atau tugas menganalisis kebahasaan teks biografi. Kemudian kalian juga nanti akan menulis teks biografi sederhana dari tokoh daerah setempat atau dari anggota keluarga kalian. Baik, tetap semangat belajar. Semoga kalian terampil mengolah kata, merangkai kalimat bermakna untuk mengekspresikan gagasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.